Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan proses pengecatan pada bodi plastik ataupun bodi kasar. Nah, bagaimana sih proses dan langkah-langkahnya, dan epoksi apa sih yang sangat cocok buat proses pengecatan bodi plastik ataupun bodi kasar? Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, medianya ini kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bodi plastik seperti ini, bodi yang lentur ataupun bodi kasar, ini kalau saya pribadi proses pengamplasannya ini saya lakukan menggunakan amplas yang kasar ya teman-teman, supaya bodinya ini terlihat ada baretan-baretan seperti ini. Ini kalau saya pribadi ya teman-teman, ini yang saya lakukan seperti ini. Kemudian setelah media ini selesai kita amplas, kemudian yang selanjutnya medianya ini kita lapisi menggunakan PP plastik ya teman-teman, ataupun PP primer. Untuk PP plastik ataupun PP primernya bisa dilakukan menggunakan kuas ataupun disemprotkan menggunakan spray gun juga bisa. Kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses cat dasar ataupun cat epoksi. Nah, untuk cat epoksinya kali ini saya menggunakan dua produk. Kali ini sekaligus saya ingin membandingkan mana yang lebih cocok untuk proses pengecatan bodi plastik. Yang pertama saya pakai Hardwheel dan juga menggunakan dari Danapen. Dan untuk perbandingannya, untuk epoksi Hardwheelnya epoksi 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 1. Karena untuk epoksi Hardwheel ini lebih encer dibandingkan Danapen, jadi untuk penggunaan thinnernya lebih sedikit. Jika untuk Danapennya, kalau saya biasanya menggunakan epoksi 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 3. Oke, langsung saja kita aplikasikan epoksi Hardwheelnya dan epoksi Danapennya. Oke, setelah epoksi dan hardenernya ini sudah kita tuangkan, yang selanjutnya kita tuangkan untuk thinnernya. Untuk thinnernya sendiri saya pakai produk yang biasa ya teman-teman, yang murahan saja. Jika sudah selesai, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah kita keringkan selama 1 hari, ini hasil epoksi dari Hardwheelnya. Kemudian yang ini hasil epoksi dari Danapen. Untuk hasilnya
Ini memang rada kasar ya teman-teman, masih terlihat ada baretan-baretan seperti ini. Tapi ini nanti bisa kita atasi dengan kita lakukan proses pengamplasan lagi. Untuk hasilnya setelah kita tunggu ataupun kita keringkan 1 hari, kedua epoksi ini sama-sama sudah kering ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang akan kita bandingkan tingkat kekerasan dan tingkat lengket pada medianya. Oke, kita coba yang menggunakan epoksi hardwheelnya. Yang konon kabarnya epoksi hardwheel ini sangat keras, kuat, dan juga sangat lengket pada media plastik. Ini kita coba. Untuk kekerasannya memang ini sangat keras sekali ya teman-teman. Untuk epoksi hardwheelnya ini kita gores-gores menggunakan kuku. Ini masih terlihat aman ya teman-teman, tidak ada yang kelupas. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba kita tes yang menggunakan epoksi Danapen-nya. Untuk tingkat kerasnya epoksi Danapen ini lumayan keras ya teman-teman. Tetapi kalau dibandingkan secara detail memang lebih keras yang epoksi hardwheelnya. Kemudian kita tes daya rekat ataupun daya lengketnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika epoksi Danapen daya rekat ataupun daya lengketnya pada media plastik masih kurang maksimal menurut saya pribadi ya teman-teman, jika dibandingkan dengan epoksi hardwheel. Tetapi epoksi Danapen ini bukan berarti tidak bagus ya teman-teman, karena saya juga pengguna epoksi Danapen. Hanya saja kalau dibandingkan dengan epoksi hardwheel lebih unggulan epoksi hardwheel. Nah, jadi untuk kesimpulannya menurut saya pribadi epoksi hardwheel ini sangat maksimal daya rekatnya untuk proses pengecatan media plastik ataupun media kulit jeruk. Kemudian yang selanjutnya untuk meratakan permukaan pada medianya, untuk menghilangkan baretan-baretan bekas amplasnya tadi, kita lakukan proses pengamplasan lagi ya teman-teman. Untuk amplasnya menggunakan amplas ukuran 500. Seperti ini hasilnya sampai permukaannya halus. Nah, setelah ini kemudian selanjutnya tinggal kita lakukan proses cat intinya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, yang belum sempat menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.